warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiih. Jangan lebih dari 30. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih dari 15 dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya harus lebih dari 15 di bawah kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita jadi kalau 20 menit boleh kan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabatnya supaya kita umatnya ila yaumil qiyamah. Baiklah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan hari ini kalian sehat semuanya. Ya, tentunya itu harapan kita sehingga kita bisa belajar dengan baik dan maksimal. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan doa. Mohon pada ketua kelas, ini Mas Rian untuk memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya saya absen ya. Yang pertama Dedi Iskandar, hadir Dedi Iskandar? Ya, hadir. Alhamdulillah, minggu kemarin kemana, Dedi? Minggu kemarin kemana tuh? Biasa Pak, pulang kampung. Kampung, nggak izin ini. Oke, selanjutnya Hasan Basri. Hasan Basri ada Hasan Basri? Lagi kamar, lagi belakang Pak. Oke, selanjutnya Rian Afgan. Selanjutnya Sari Rohimah. Hadir? Hadiroh, Pak. Oke, baik. Ini kayaknya masih lemes ini. Ya, coba kita gerakan tangan kita biar biar kita nggak ngantuk, biar semangat. Sambil kita teriak Allahu Akbar luar biasa. Ayo sama-sama 1, 2, 3. Allahu Akbar luar biasa. Baik. Anak-anak sekalian, dalam kehidupan ini kita punya 3 orang tua. Yang pertama adalah orang tua yang mengandung, melahirkan, dan membesarkan kita, yang disebut dengan orang tua kandung. Ini ayah dan bunda kita. Kemudian yang kedua, kita punya orang tua yang memberikan ilmu kepada kita. Ya, ini adalah guru kita, mulai dari kita sekolah tertinggi, mereka lah guru-guru kita dan mereka adalah orang-orang tua kita. Kemudian yang ketiga, orang tua kita adalah orang yang menitipkan anaknya kepada kita. Siapa mereka? Yaitu adalah mertua kita. Nah, ya, kita punya istri itu ada mertuanya. Nah, itulah 3 kelompok orang tua yang kewajiban menghormatinya pun sama semuanya. Yang kita hormati, kita sayangi, dan kita wajib berbakti kepada mereka. Baiklah, anak-anakku yang berbahagia, sebelum saya berlanjut ke materi selanjutnya, minggu lalu kita menjelaskan materi tentang apa ya? Masih ada yang ingat nggak? Saya ingat Pak. Apa tuh materinya coba? Tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke, tentang beriman kepada Rasul Allah. Ya. Iman kepada Rasul berarti kita meyakini bahwasanya kita yakin dengan Rasul-Rasul Allah. Ada Rasul itu punya sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Siapa yang masih ingat sifat wajib Rasul? Ayo. Siapa? Siapa nih? Oh, Mas Rian, silakan jawab Mas Rian. Ya. Sifat wajib Sidik, amanah, tablik, fatona. Oke, betul. Yang masih ada yang ingat, berapa jumlah Rasul Allah seluruhnya? Jumlah Rasul 315, Pak. Oh, betul. 315. Kalau jumlah Nabi keseluruhan? 124.000. Nabi 124.000. Oke, sip. Ya, jadi jumlah Nabi 124.000, jumlah Rasul 315. Kemudian yang wajib kita imani dan yang kita ketahui itu berjumlah 25 yang nama-namanya tercantum dalam Al-Quran. Dari 5 itu ada yang mendapat gelar ulul azmi. Siapakah mereka? Muhammad, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh.
Ya, itu. Ya, kita singkat, bisa singkat Mimin, bisa kita singkat Mimim. Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, dan Muhammad. Musa. Mereka yang Allah berikan kesabaran, ketabahan yang begitu luar biasa, sehingga diberi gelar ulul azmi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anakku sekalian, selanjutnya sebelum kita berlanjut, saya sampaikan terkait dengan kompetensi dasar. Nah, ini kompetensi dasar dan tujuan kita pada pembelajaran hari ini, yang meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama, menunjukkan sikap hormat, menganalisis perilaku hormat, menyajikan kaitan dan tujuannya ada 9. Bisa kalian saksikan, bisa kalian lihat. Nampak ya di monitor ya? Iya, Pak. Oke. Nah, untuk selanjutnya, saksikan, kita bisa lihat. Kita lanjut ke materi kita pada saat ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kelihatan ya materinya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, kita Ini nanti Ramadan kemana-mana ini. Soalnya takutnya nanti pas presentasinya tutup lagi. Ntar pakai HP. Nah, ini saya anak ya, kenal ya. Nah, kita sebagai seorang anak dalam kehidupan tentunya punya orang tua dan orang tua. Nah, orang tua yang membesarkan dan melahirkan kita Ini nanti ini. sehingga kita bisa menjadi Kita, saat ini. kalau pas Tentunya share screen, kewajiban ya ini hormat kita masuk ke kepada lampu orang PPT tua jadi biar bukan dia langsung berat yang gitu loh. dibuat-buat Biar oleh ibu. manusia, Ntar melainkan aja ntar. kewajiban yang diperintahkan Sekarang, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah berfirman dalam surat Dalil Nakli, Berarti langsung Allah sini ya. berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, ya nanti dengarkan saya, kemudian kalian ikuti ya, kita sama-sama baca. Kalau kata orang Jati itu kata Mas Didi, listen to me ya, itu kan, and itu kan, follow ya. me gitu. Ya. Sama-sama kita ya. baca, dengerin saya, kemudian diikuti. Kan kayak gitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, ya gitu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa bil walidaini ihsana. Ayo suaranya kencang, kurang kompak. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma ahaduhuma fala takul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sadaqallahul azim. Sudah jelas ya, jadi Allah memerintahkan kita dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 untuk berbakti kepada orang tua dengan mampu melaksanakan segala perintahnya. Bahkan di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, backgroundnya aja nih. Dan gimana ya, biar bagus ya. Biar backgroundnya bicara penolakan terhadap perintah-perintah orang tua atau dengan kata-kata sejenisnya. Wala tanharhuma, dan jangan mengeraskan suara pada mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan bicaralah kepada mereka dengan ucapan yang baik, yang lemah lembut. Inilah ya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menghormati dan berbakti kepada orang tua.
Ini matiin itu ya. Selanjutnya, selain dari Al-Quran, kemudian dari baginda Rasulullah SAW, Rasul bersabda. Ya, ini Rasulullah bersabda, ya, kata Rasul, ridallah fi ridha walidain, wa suhtullah fi suhti walidain. Itu dengan redaksi yang seperti ini, yang artinya sama, bahwasanya ridho Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Dan juga begitupun murkanya Allah terletak kepada murkanya orang tua. Jadi ya, kita sebagai seorang anak, ya, kalau ingin mendapatkan kebaikan, mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka senantiasa kita mencari ridho orang tua kita. Nah, tadi sebelum berangkat ke sekolah, cium tangan atau pamitan nggak sama orang tua? Pamit, Pamit, Pak. Pak. Pamit. Alhamdulillah. Ya, kalau kita pamitan, mudah-mudahan itu sebagai doa kita semuanya. Ya. Saya akan menampilkan video tentang seorang sahabat Nabi. Ya. Nampak nggak videonya di layar? Belum, Pak. Belum ya. Sebentar. Nah, nampak ya? Suaranya jelas nggak? Yes. Uwais Al-Qarni adalah salah satu pemuda berasal dari Nabi Yaman yang taat, saleh, dan sabar yang masih dijadikan kisah teladan bagi manusia. Kisah ini telah diriwayatkan dari Imam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa tabi'in terbaik adalah Uwais Al-Qarni. Memang Uwais termasuk orang yang tidak begitu terkenal, tapi wajib kita kenal. Uwais Al-Qarni setelah mendengar cerita orang Indonesia tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dan ibunya ingin sekali masuk Islam. Keduanya sepakat ingin sekali bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Namun melihat kondisi Uwais kesakitan dan memiliki penyakit tumbuh sudah lama, dengan kesabaran dan baktinya kepada sang ibu, yang meminta izin untuk pergi menuju ke Madinah agar bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sang ibu mengizinkan dengan berat hati meninggalkan karena ia sakit sakitan. Uwais kemudian berangkat ke Madinah dengan memegang pesan ibunya agar lekas kembali pulang. Sesampainya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di rumah karena tengah berada di medan perang. Kemudian Uwais hanya menitipkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Uwais tampak yang teringat tentang ibunya untuk segera kembali, akhirnya tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya. Karena Uwais berbakti kepada ibunya, suatu hari dia berusaha menuruti permintaan ibunya untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Hal itu sangatlah berat, mengingat perjalanan dari Yaman ke Mekah jaraknya sangatlah jauh. Sementara dia adalah keluarga miskin yang tidak memiliki kendaraan. Lalu Uwais mencari jalan keluar. Dan keinginan ibunya, dia lalu membeli seekor lembu yang ditempatkan dalam sebuah kandang di atas. Setiap harinya, Uwais gendong naik turun anak lembu sampai peliharaannya bertambah besar. Dari tingkah aneh Uwais itulah yang membuat orang-orang sekitarnya menganggap bahwa dirinya sudah gila. Sebenarnya, apa yang telah dilakukan Uwais itu bukan tanpa alasan. Uwais bertekad melatih otot-ototnya agar bisa menggendong ibunya sampai ke Mekah. Uwais mewujudkan keinginan ibu tercinta untuk berhaji dengan menggendong ibunya dari tanah Yaman. Sampainya di depan Ka'bah, Uwais kemudian berdoa dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku." Kita Uwais. Sang ibu keheranan mendengar doa Uwais, kemudian bertanya,
bagaimana dengan dosamu? Wes jawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Hanya ridho dari ibulah yang akan membawaku ke surga. Karena ketulusan dan cintanya kepada sang ibu, saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakit kulit wajah dan hanya meningkatkan kesimpulan tangannya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah Uwais Al-Qarni. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib pernah mendapat pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mencari Uwais Al-Qarni dengan istri sebuah bulatan untuk jangannya. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kedua sahabat, carilah Uwais Al-Qarni dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Riwayat Muslim. Pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut lantaran Uwais adalah sebaik-baik yang doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir hayatnya, orang-orang Yaman berebut mengurus jenazahnya, mulai dari memandikan, mensolatkan, hingga menguburkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa yang berebut itu adalah malaikat Allah yang turun ke bumi untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Demikianlah usaha Uwais Al-Qarni, muda yang soleh, taat, dulu, dan cintanya kepada sang ibu yang pantas kita contoh. Semoga dengan cerita di atas dan menjadi lantaran kita agar lebih baik lagi menjalani hidup dunia ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah kalian saksikan video kisah tentang sahabat baginda Rasulullah SAW, seorang sahabat Nabi yang hidup sejaman dengan Nabi, namun tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasul, selain karena jarak yang jauh antara Yaman dan Madinah, dan juga karena kesempatan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sahabat Uwais Al-Qarni, ya mungkin Mas Didi kampungnya nyebutnya Uwais gitu ya, ini salah satu sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kira-kira dari apa yang kalian saksikan di video tadi, apa yang kalian bisa simpulkan atau apa yang dapat kalian bisa kisahkan terkait dengan gambaran video yang telah kalian saksikan? Silakan, Mas Hasan bisa dijawab, mungkin bisa bantu jawab Mas Hasan. Itu menceritakan tentang anak yang berbakti pada orang tua, Pak. Oh iya, betul, luar biasa ya. Nah, tadi kita saksikan ya. Tokohnya adalah Uwais Al-Qarni. Anak-anakku sudah paham semuanya terkait ini? Ya, Pak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan terkait materi yang telah saya sampaikan? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Kalau nggak ada yang mau disampaikan, bagaimana kalau saya yang bertanya? Siap jawab? Siap, Pak. Oke. Pertanyaannya, Pak, tadi kan kita dianjurkan bagaimana untuk hormat dan patuh berbakti kepada orang tua. Pak, kalau kasusnya orang tua kita berkelainan keyakinan atau berkelainan akidah agama kepada kita, kira-kira kita wajib patuh pada mereka atau tidak? Silakan, siapa yang bisa bantu jawab? Ayo, Mbak Sari mungkin bantu jawab, bisa? Siap, Pak. Kalau untuk patuh, tetap patuh, tapi dalam hal tidak merusak akidah kita. Kalau mereka masih memerintahkan untuk hal kebaikan, tetap kita harus patuhi. Tapi kita tidak patuh kalau merusak akidah atau ikut pindah keyakinan. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain jawabannya? Ya, tadi sebatas patuh dan hormat kepada orang tua yang tidak melawan unsur-unsur akidah. Nah, kita lanjutkan ya. Coba sekarang ada sedikit diskusi yang perlu kalian diskusikan mengenai permasalahan pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Baik, kita bentuk kelompok. Yang pertama, kelompok 1 adalah siapa tadi? Kelompok 1 ada Ibu Sari, ada Mbak Sari, ada Mas Rian, Mas Hasan, dan juga Mas Dedi. Kita bagi jadi 4 kelompok ya. Nanti cari temannya masing-masing. Nah, kemudian apa yang perlu dibahas ini? Saya tampilkan nih pembahasan yang perlu disampaikan adalah
Nah, ini kelihatan nampak ya di layar ya. Kelihatan, Pak. Ya, ini 2 soal. Yang pertama ini terkait dengan orang tua. Setiap tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Ayah Nasional. Nah, karena selama ini kita tahunya hari ibu ya. Tapi ada juga Hari Ayah Nasional pada tanggal 12 November. Nah, lalu bagaimana Islam memandang peringatan Hari Ayah? Ya, kemudian bagaimana peran seorang ayah dalam sudut pandang ajaran agama Islam? Apakah sama halnya dengan peran ibu atau punya nilai-nilai tersendiri? Oke, kelompok yang sudah saya bagi silakan mendiskusikan dengan sumber-sumber belajar yang sudah disediakan. Silakan, saya kasih waktu sekitar 15 menit. Ini kelompok 1 Mas Hasan, kelompok 2 Mas Rian, kelompok 3 Mas Dedi, dan kelompok 4 Mbak Sari Rohimah. Silakan, ada waktu kurang lebih. Silakan dikerjakan. Iya, Pak. Sudah selesai, Pak. Sudah, Pak. Sudah selesai. Ya. Oke. Kalau sudah selesai, silakan yang sudah bisa menjawab. Saya dulu, Pak, dari kelompok 1, Pak. Sebentar ya. Oke, silakan Mas Hasan, jawabannya apa untuk itu? Ya, tadi berdasarkan soal bagaimana Islam memandang peringatan Hari Ayah ya, menurut kelompok kami, ya, ayah merupakan tulang punggung, sandaran, dan pelindung dalam sebuah rumah tangga. Selain itu juga, ayah merupakan seorang imam yang berkewajiban menuntun dan membimbing keluarganya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam sebuah keluarga, ayah berperan untuk mengarahkan kita agar senantiasa berada dalam catatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut saya memperingati Hari Ayah Nasional memang patut dilakukan, Pak. Sebab di tengah kesibukannya seorang yang menafkahi keluarga, sebagai imam keluarga, sebagai pendidik anak, dan lain-lain. Jadi seorang ayah masih sempat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak. Jadi menurut saya sah-sah saja kita memperingati Hari Ayah, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang lainnya? Saya, Pak, dari kelompok 2. Ya, silakan Mas Rian. Pertanyaan yang kedua, silakan dijawab. Selain sebagai pemimpin, ayah juga sering dijadikan idola, Pak, dan panutan anak-anaknya. Saat menjalankan kewajibannya dengan baik, ayah menjadi sosok panutan yang bertanggung jawab dengan melindungi keluarganya. Meski ayah dan ibu memiliki peran dan fungsinya yang berbeda dan masing-masing, baik dalam hal pengasuhan anak maupun rumah tangga, peran ayah memiliki nilai yang sangat tinggi sebagai pemimpin. Peran ayah dalam keluarga menurut Islam, 1, menjadi pemimpin dalam keluarga, kemudian 2, mencari nafkah keluarga, 3, menjadi suami dan ayah yang baik, yang keempat, peran ayah sebagai seorang pendidik. Oke, terima kasih untuk Mas Hasan dan Mas Rian atas jawabannya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak terkait dengan tadi mengenai Hari Ayah Nasional? Atau ada yang mau disampaikan atau ada dari kelompok lain ingin bertanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Cukup ya? Ya, ada, Pak. Ya, alhamdulillah telah disampaikan. Walaupun Nabi Muhammad menyebutkan nama ibu 3 kali, namun peran ayah pun di sini sangat penting karena kedua-duanya adalah yang bersinergi, berkolaborasi untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Ya, karena single parent pun mungkin ada sosok yang hilang seperti itu. Baiklah, anak-anakku sekalian, dari pemaparan yang telah saya sampaikan dan diskusi-diskusi yang telah kita lakukan, ada hal yang masihkah belum dimengerti atau belum jelas, silakan ditanyakan. Atau sudah paham nih? Sudah, Pak. Kalau sudah paham. Ya. Oke, kalau sudah paham, mudah-mudahan kita berdoa ya di kemudian hari kita menjadi ayah-ayah yang hebat, orang tua yang luar biasa, dan juga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, marilah kita sudahi ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita sudahi, nanti coba dibuka evaluasinya di LKS sebagai literasi dan bahan diskusi kalian. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan buat bahan pembelajaran ketika nanti di penilaian akhir semester. Oke, kalau nggak ada silakan ketua kelas Mas Rian untuk menutup pembelajaran kali ini. Silakan dengan doa. Baik,
kawan-kawan semuanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pelajaran ini. Semoga apa yang telah diajarkan oleh Bapak Guru kita bermanfaat dan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dari saya cukup sekian. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.